Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Trisna dengan NIM 112210600 dari program studi manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tugas pertemuan ke-15 dengan tema bisnis berkelanjutan. Judul presentasi saya adalah strategi bisnis pakaian muslim berkelanjutan di bulan Ramadan. Saya memilih topik ini karena bisnis pakaian muslim merupakan salah satu jenis usaha yang sangat berkembang di Indonesia, terutama pada saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Namun di balik peluang yang besar tersebut, terdapat tantangan bagaimana bisnis ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat musiman. Bulan Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, termasuk dalam hal kebutuhan pakaian muslim. Banyak masyarakat yang membeli pakaian baru untuk digunakan saat ibadah maupun perayaan Idul Fitri. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha pakaian muslim. Namun, jika bisnis ini hanya mengandalkan penjualan di bulan Ramadan saja, maka akan sulit untuk bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat agar bisnis pakaian muslim tersebut tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada pengertian bisnis pakaian muslim. Bisnis pakaian muslim adalah usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan dalam Islam. Produk yang ditawarkan antara lain seperti gamis, baju koko, hijab, mukena, dan busana muslim lainnya. Bisnis ini memiliki keunggulan karena target pasarnya sangat luas dan tidak terbatas pada usia maupun jenis kelamin tertentu. Selain itu, tren busana muslim juga terus berkembang mengikuti perkembangan mode sehingga bisnis ini memiliki potensi untuk terus berinovasi. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar dari bisnis pakaian muslim sangat beragam, mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua. Selain itu, produk dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat ekonomi, baik kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dengan memahami target pasar secara tepat, pelaku usaha dapat menentukan desain, kualitas, bahan, serta harga produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Hal ini sangat penting agar produk dapat diterima dengan baik di pasaran. Selanjutnya yaitu proses bisnis. Proses bisnis pakaian muslim dimulai dari tahap riset pasar. Pelaku usaha perlu memahami tren model, warna, serta jenis pakaian yang sedang diminati oleh konsumen. Setelah itu, dilakukan pemilihan bahan dan supplier yang berkualitas. Kualitas bahan sangat mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah proses produksi yang dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan penjahit lokal. Setelah produk jadi, pelaku usaha menentukan harga jual
dengan mempertimbangkan biaya produksi, keuntungan, dan harga pasar. Tahap terakhir adalah penjualan dan distribusi yang dapat dilakukan melalui toko offline maupun platform online seperti marketplace dan media sosial. Selanjutnya, konsep bisnis berkelanjutan. Bisnis berkelanjutan merupakan konsep usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam bisnis pakaian Muslim, konsep keberlanjutan sangat penting agar usaha dapat bertahan dalam jangka panjang, membangun kepercayaan pelanggan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, keberlanjutan bisnis dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan dan stok yang baik. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah sistem pre-order, yaitu PO, sehingga produksi disesuaikan dengan jumlah pesanan. Dengan cara ini, risiko kerugian akibat stok yang menumpuk dapat diminimalkan. Selain itu, pencatatan keuangan yang rapi membantu pelaku usaha dalam mengevaluasi kinerja bisnis dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu aspek sosial. Aspek sosial dalam bisnis pakaian Muslim dapat diwujudkan dengan memberdayakan penjahit lokal dan tenaga kerja di sekitar lingkungan usaha. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, etika bisnis seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan yang baik juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Dalam menjalankan bisnis pakaian Muslim, pelaku usaha juga perlu memperhatikan aspek lingkungan. Salah satunya adalah memilih bahan yang ramah lingkungan serta mengelola sisa kain agar tidak terbuang sia-sia. Penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang juga merupakan langkah sederhana namun berdampak positif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Tantangan utama dalam bisnis pakaian Muslim adalah sifatnya yang musiman, terutama saat Ramadan. Untuk mengatasi hal ini, pelaku usaha dapat melakukan diversifikasi produk agar tetap laku di luar bulan Ramadan. Selain itu, persaingan yang ketat dapat dihadapi dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, sehingga konsumen memiliki alasan untuk memilih produk kita dibandingkan pesaing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bisnis pakaian Muslim memiliki peluang yang sangat besar, terutama di bulan Ramadan. Namun, agar bisnis ini dapat berjalan secara berkelanjutan, diperlukan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang. Dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, bisnis pakaian Muslim tidak hanya dapat memberikan keuntungan, tetapi juga manfaat jangka panjang bagi semua pihak.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi bisnis pakaian muslim berkelanjutan di bulan Ramadan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya konsep keberlanjutan dalam dunia bisnis. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.